Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Restu Apriliani dari D4 Keperawatan Gigi tingkat 3. Kali ini saya akan membuat video edukasi yang membahas tentang salah satu jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu autis. Kita langsung saja ke pemaparan materinya. Autisme adalah salah satu jenis dari anak berkebutuhan khusus. Nah, yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan autis atau autisme atau autism spectrum disorder? Merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Jadi biasanya anak yang memiliki diagnosa autis ini akan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan dalam bersosialisasi berbeda dengan anak pada umumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor penyebab autis. Sebenarnya hingga kini penyebab autis tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi ada beberapa faktor yang diduga bisa memicu seseorang mengalami gangguan ini. Seperti yang pertama, jenis kelamin, di mana anak laki-laki 4 kali lebih beresiko mengalami autis dibandingkan dengan anak perempuan. Yang kedua, faktor genetik. Sekitar 2-18% orang tua dari anak penderita autis beresiko memiliki anak kedua dengan gangguan yang sama. Yang ketiga yaitu kelahiran prematur dan terlahir kembar. Untuk yang kelahiran prematur, yaitu bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. Untuk yang terlahir kembar, anak akan terlahir memiliki pengaruh autis makin besar pada anak yang terlahir kembar identik, yaitu sekitar 36-95%. Untuk faktor yang keempat yaitu usia, di mana semakin tua usia saat memiliki anak, maka akan semakin tinggi resiko memiliki anak autis. Untuk faktor yang kelima yaitu pajanan selama dalam kandungan. Maksudnya yaitu mengkonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan dalam masa kehamilan, karena ini dapat meningkatkan resiko anak yang lahir menderita autis. Untuk faktor yang terakhir yaitu faktor gangguan lainnya. Beberapa gangguan tersebut antara lain distrofi otot, lumpuh otak, neurofibromatosis, sindrom Down, sindrom Rett, dan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri dari anak autis. Anak autis ini terdiri dari 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu kesulitan berkomunikasi. Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autis yaitu sulit bicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat, seperti menunjuk dan melambai. Hal ini membuatnya sulit untuk memulai percakapan dan memahami maksud dari suatu perkataan atau petunjuk yang diberikan oleh orang lain. Yang kedua yaitu gangguan dalam berhubungan sosial. Anak dengan autis seringkali terlihat asik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, anak autis biasanya tidak mudah berteman, bermain, dan berbagi mainan dengan temannya sendiri. Ciri yang ketiga yaitu gangguan perilaku, di mana biasanya anak autis ini seringkali melakukan suatu hal yang jarang sekali dilakukan oleh anak-anak pada umumnya, seperti melakukan tindakan atau gerakan tertentu yang dilakukan secara berulang. Contohnya mengayunkan tangan atau memutar-mutarkan badan. Ada beberapa perilaku khas yang dimiliki oleh anak autis. Yang pertama yaitu marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Yang kedua
hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu saja. Yang ketiga, melakukan tindakan atau gerakan tertentu yang dilakukan secara berulang. Yang keempat, hanya menyukai objek atau topik tertentu. Yang kelima, melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri. Yang keenam, memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku. Yang ketujuh, yaitu sulit tidur. Kemudian, ada beberapa tips dalam berkomunikasi dengan anak autis. Yang pertama yaitu, biasakan berbicara dengan kalimat singkat dan jelas, atau berbicara secara perlahan dengan jeda di antara kata. Yang kedua yaitu, berikan waktu kepada anak untuk memahami perkataan yang telah kita ucapkan. Yang ketiga, jika perlu, iringi kata yang diucapkan dengan gerakan tubuh yang sederhana. Yang keempat yaitu, panggil anak selalu dengan menggunakan namanya. Untuk yang selanjutnya yaitu, bagaimana penanganan dan pengobatan anak berkebutuhan khusus. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini memberikan sejumlah pengajaran pada penderita, mencakup kemampuan dasar sehari-hari, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua yaitu dengan terapi keluarga. Terapi keluarga berfokus membantu orang tua dan keluarga penderita autis. Karena melalui terapi ini, keluarga akan belajar cara berinteraksi dengan penderita dan mengajarkan penderita berbicara dan berperilaku normal. Yang ketiga yaitu dengan obat-obatan. Walau tidak bisa menyembuhkan autis, akan tetapi obat-obatan dapat diberikan guna mengembalikan gejala. Contohnya yaitu obat antidepresan untuk meredakan depresi dan melatonin untuk mengatasi gangguan tidur. Nah, bagaimana pencegahannya? Yaitu yang pertama dengan menjalani pola hidup sehat. Misalnya dengan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala, konsumsi makanan dengan nutrisi seimbang, dan rutin berolahraga. Yang kedua yaitu hindari konsumsi minuman beralkohol selama masa kehamilan. Yang ketiga, hindari konsumsi obat dalam masa kehamilan. Bila tidak terhindarkan, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Yang keempat yaitu, pastikan kita sudah mendapatkan vaksin sebelum hamil, terutama vaksin rubella. Yang kelima, segera berobat dan ikuti saran dokter bila sakit, terutama bila kita didiagnosis menderita penyakit PKU. Yang selanjutnya yaitu gambaran kesehatan gigi dan mulut anak autis. Kesehatan gigi anak autis umumnya buruk. Hal ini karena yang pertama, anak autis pada umumnya mempunyai suatu kebiasaan yang teratur dan rutin, dan biasanya lebih menyukai makanan yang lunak dan manis. Yang kedua, koordinasi gerakan lidah yang tidak teratur, maka anak sering menahan makanan dan tidak langsung ditelan. Yang ketiga yaitu ketidakmampuannya untuk menyikat gigi secara baik dan benar. Hal ini disebabkan gangguan konsentrasi dan interaksi anak sehingga sulit menerima instruksi cara menyikat gigi yang baik dan benar. Tindakan yang bisa diberikan kepada anak autis selama melakukan perawatan gigi. Yang pertama yaitu melatih dengan telaten pada anak autis. Misalnya, melatih anak autis cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar, tentunya dengan melibatkan orang tua atau pengasuhnya. Yang ketiga, dalam melakukan kunjungan, usahakan penderita autis jangan menunggu terlalu lama. Untuk yang keempat, rencanakan kunjungan yang singkat. Yang kelima, perawat dan dokter gigi harus memiliki sifat yang menyenangkan selama perawatan. Yang keenam, anak autis biasanya mudah terganggu dengan suara keras dari suction ataupun mesin bur, di mana hal tersebut sebaiknya harus dihindarkan. Sekian
pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.